Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati alladhi lidawil imani wal ihsan. Al-ghaniyyul ladzi lam tazal hasaibu junudihi tasibbul khairati kulla waqtin wa awan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil mizan, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah kenikmatan yang telah dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut akan diberikan solusi jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, dan orang tersebut akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang dia tidak perkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat kepada kita. Allah berikan rahmat yang banyak kepada kita agar kita menjadi seorang hamba yang bahagia hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah telah menetapkan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan yang telah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Dan pada saat ini kita berada di salah satu bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban. Yang mana dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini merupakan sebuah bulan yang mana Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah peringatan kepada kita agar kita jangan sampai lalai pada bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini berada di antara dua bulan yang hebat juga, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang begitu dahsyat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan nanti ada malam Lailatul Qadar dan juga malam Nuzulul Quran. Sehingga kata baginda Nabi besar Muhammad SAW,
banyak orang-orang yang melupakan bulan Sya'ban ini. Maka ketika ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada engkau berpuasa di bulan Sya'ban selain daripada bulan-bulan yang lain." Maka jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan banyak orang yang melupakannya. Wa huwa syahrun yurfahu fihil a'mal. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkat amal ibadah seorang manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dan kata Nabi, aku ingin ketika diangkat amalku, dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, beliau banyak berpuasa karena beliau berharap agar supaya ketika diangkat amal ibadahnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal secara keseluruhan selama setahun, beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini agar kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan daripada ulama, "Innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir yusaimin fihi hatta yadkhulal jannah." Dinamakan bulan Sya'ban ini dengan Sya'ban karena di situ banyak pahala-pahala, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, terutama untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya di bulan Sya'ban ini juga terjadi perpindahan arah kiblat. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah salat sehari semalam 5 waktu, kiblat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad menghadapnya yaitu ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Yang sekarang kita lihat bagaimana keadaannya dikuasai oleh Zionis Israel. Padahal itu adalah kiblat pertama kita umat Islam. Maka oleh karena itu kita berupaya agar supaya saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk memerdekakan negara mereka yaitu Palestina dan menjaga kiblat pertama kita umat Islam, mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falawan kita kiblatan tardoha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya Muhammad, kami telah melihat bagaimana wajahmu selalu menghadap ke langit, berbolak-balik menghadap ke langit. Falaluwanniyannaka kiblatan tardoha. Maka saat ini arahkan arah kiblatmu pada arah kiblat yang engkau senangi, yaitu ke Ka'bah. Maka mulai saat itu terjadi peristiwa perpindahan arah kiblat. Tepatnya ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang melakukan ibadah sholat asar. 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Sekarang tempat tersebut didirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Kiblatain. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan arah kiblat itu untuk menguji keimanan seseorang. Karena ketika itu banyak orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita sudah menghadap ke Baitul Maqdis kemudian kita berubah menghadap ke Ka'bah? Orang-orang ketika itu banyak yang bertanya seperti itu. Yang lemah imannya, orang-orang munafik terutama, mereka mempermasalahkan itu, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat kepadamu. Maka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya berpindah arah kiblat kita kepada Ka'bah Al-Musyarrafah, ke Masjidil Haram,
Maka ketika itu para sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, mereka berpindah arah kiblatnya kepada Masjidil Haram. Maka sampai sekarang arah kiblat kita itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah, Masjidil Haram. Maka ini menjadi perhatian buat kita agar supaya keimanan kita sebagai seorang hamba Allah, ketika diperintahkan oleh Allah apapun juga yang diperintahkan oleh Allah, maka kita sebagai hamba Allah sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami taat kepadamu untuk mengikuti apa yang telah engkau perintahkan. Itu adalah perilaku seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya terjadi juga peristiwa di mana pada bulan Sya'ban turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah dari Allah agar kita sebagai seorang yang beriman, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah, mereka telah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sebelum Allah memerintahkan bersolawat kepada kita. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah telah bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu Nabi bilang, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, karena pada saat itu diperintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak solawat di bulan Sya'ban ini, perbanyak bacaan solawat di bulan Sya'ban ini. Siapa orang yang ingin bermimpi ketika masih hidupnya, bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikan solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka semakin banyak nama kita dihadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti pada hari kiamat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Nanti pada hari kiamat, orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dan perintah solawat itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban ini. Kemudian yang terakhir, di bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam Lailat Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban, malam di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memandang kepada hambanya dengan pandangan penuh rasa kasih sayang dan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan, alamin mustaghfirin fa aghfir lahu, apakah ada yang minta ampun aku akan ampunin. Alamin mustarzikin fa arzuquhu, apa ada yang minta rezeki aku akan berikan rezeki. Alamin mubtaliin fa uafihi, apakah ada yang sakit minta disembuhkan aku akan sembuhkan. Ala kaza ala kaza ala kaza, siapa minta apa dikabulkan, siapa minta apa dikabulkan, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi di malam nisfu Sya'ban yang insya Allah malam Lailatul Ahad besok itu adalah malam nisfu Sya'ban, itu Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hambanya dengan pandangan penuh rasa rahmat dan kasih sayang. Minta apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan dikabulkan oleh Allah, kecuali bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang masih bermusuhan, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang memutus tali silaturahim, orang-orang yang masih senang minum minuman keras. Mereka tidak dikabulkan doanya walaupun itu dia berdoa di malam nisfu Sya'ban. Tetapi selain daripada itu, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban yang kita pada saat ini berada di dalamnya. Gunakan kesempatan yang Allah berikan
berikan kepada kita. Gunakan umur yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan jangan lupa nanti pada malam nisfu Sya'ban kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diampuni oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita akan dimudahkan dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada api neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita umat Islam di mana saja berada daripada segala mara bahaya, daripada segala yang menyakiti, dan terutama negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati kursi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadhalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma amina fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amma. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.